Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Treat Starter atau si TS-nya ya, Neopo. Dan ini dia bagian berikutnya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Mata Terkutuk, karya dari Neopo. Entah keberuntungan atau apa, beliau tidak menutup pintunya. Perlahan aku menyelinap masuk dan melihat dokumen-dokumen yang beliau bereskan. Terdapat banyak sekali kertas-kertas yang tak aku mengerti. Mulai dari pedoman mengajar, silabus, RPP, RAPBS. Tunggu dulu, ini dia, RAPBS, gumamku dalam hati. Aku mengecek isi dokumen itu dan segera memfoto bagian-bagian yang penting menurutku. Tak lupa aku memfoto tiap-tiap bagian laporan pendapatan dan pengeluaran. Yes, dapat. Semoga ini membantuku, bisikku. Aku kembali membereskan dokumen-dokumen itu sebelum Pak Asep kembali. Saat aku sedang beres-beres, tiba-tiba ada seseorang yang datang dari pintu yang sukses membuatku kaget sampai berkeringat. Seseorang masuk ke ruangan ini. Saking paniknya, aku menjatuhkan beberapa kertas yang akan kusimpan tadi. Aku segera merapikan kembali kertas-kertas itu dan menyimpannya di laci meja. "Hei, siapa itu?" kata seseorang itu. Aku mendengar suara yang tak asing bagiku. Saat aku sedikit mengintip, ternyata dia adalah Harry. Astagfirullah, lu ngagetin gue, Her. Lu ngapain di sini? Gue tadi dipanggil Pak Asep, tapi kayaknya nggak ada. Dah, ayo balik, Her. Oh, hanya saja, kata Harry. Tanpa mengatakan apapun lagi, Harry ikut pulang bersamaku. Aku melihat hasil-hasil foto yang telah ku ambil tadi dengan handphoneku. Dan gambar yang aku ambil cukup jelas. Tapi bagaimana aku tahu kalau ada kecurangan dari data ini? Apa aku minta bantuan orang lain? Aku ingat kalau aku mempunyai teman yang sedang kuliah di jurusan akuntansi. Mungkin dia bisa membantu. Aku segera membalikkan badanku dan berjalan menuju rumahnya. "Woi, mau kemana lu?" tanya Harry. "Gue ada urusan, lo duluan aja." Si kampret, jawab Harry. Aku langsung berjalan menuju rumah temanku itu. Sesampainya di sana, aku mengetuk pintu rumah yang cukup sederhana itu. "Assalamualaikum." Aku mengetuk pintu. Tak butuh waktu lama, keluarlah sosok perempuan, tinggi sekitar 168 cm, berkulit putih dengan mengenakan jilbab hitam. "Waalaikumsalam. Hei Netra, ada apa? Tumben main kesini." "Hei Kak, iya nih, bosen nih di rumah." "Oh, masuk, kata Sari. Sari adalah teman kecilku saat aku mengaji di TPA dulu. Sekarang dia tengah menjalani pendidikan di perguruan tinggi jurusan akuntansi semester 3. Aku duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian, keluar seorang ibu-ibu dari dalam rumah. Dan beliau adalah ibunya Sari. Ada anak Netra. Mama sehat?" tanya Tante Ida. "Alhamdulillah Tante. Tante sendiri sehat?" "Alhamdulillah," lanjut Tante Ida menjawab. Obrolan singkatku dengan Tante Ida berlanjut sampai akhirnya beliau meninggalkanku dengan Sari yang kini ada di hadapanku. Aku terus memperhatikan handphoneku melihat hasil foto-foto yang kuambil tadi saat aku menyelinap ke ruang wakil kepala sekolah. "Serius amat, Ra," kata Sari. "Hehe, maaf Kak Sari. Kak, aku ingin menunjukkan sesuatu." "Menunjukkan apa, Tra?" "Ini Kak." Aku menyodorkan handphoneku dan memperlihatkan foto itu. Sari terus-menerus menggeser layar handphoneku.
melihat foto itu secara perlahan. "Ini RAPBS kan?" kata Kak Sari. "Iya." Emang kenapa, Tra? Dan kamu dapat dari mana ini? Dan apa sebenarnya yang ingin kamu ketahui dari foto ini, Tra?" "Aduh, satu-satu dong Kak nanyanya." Ya intinya aja Kak ya. "Ada yang aneh gak dengan RAPBS ini?" tanyaku. "Sebentar ya. Ini iya sepertinya. Di sebelah sini, Tra. Nih, di bagian akhir. Di bagian hasil ada yang aneh nih." "Hah? Maksudnya, Kak? Hasil apa, Kak?" Jadi gini, Tra. Kak Sari pun menjelaskan padaku akan keanehan dari foto yang kutujukan padanya. Kak Sari menyimpulkan bahwa total jumlah harga kaos yang dibeli dengan total jumlah uang yang terkumpul dari siswa itu tidaklah sama, sehingga diperoleh hasil sisa uang sebesar 3 juta rupiah. Namun, yang membuatku terkejut adalah saat Kak Sari mengatakan bahwa di samping kiri nominal uang sisa tersebut tertulis insentif untuk Wakasek. Seketika itu jantung terasa seperti berhenti berdetak. Aku berpikir bahwa ternyata mungkin disitulah letak korupsi yang dilakukan oleh Pak Asep. Subhanallah, ternyata korupsi di negeri ini memang sudah merajalela. Dan maksudku, kenapa harus Pak Asep? Yang setauku beliau adalah orang yang baik dan selalu menghargai murid-murid sekolah. Aku pun memberi tanggapan kepada Kak Sari. "Oh, begitu ya Kak. Oke, makasih ya Kak. Aku kayaknya harus pulang deh. Soalnya lagi banyak PR juga." Hehehe. "Lah, buru-buru sekali tumben kamu, Tra. Gak mau minum dulu?" "Enggak, makasih Kak. Aku pulang ya. Wassalamualaikum." "Ya udah deh, waalaikumsalam. Hati-hati ya pulangnya." "Iya Kak, dah." Singkat cerita, keesokan harinya aku sedang bersiap-siap berangkat sekolah. Kali ini aku berencana datang lebih pagi karena aku masih harus melanjutkan tugas yang belum sempat ku selesaikan tadi malam. Sesampainya di sekolah, aku langsung mengerjakan tugasku. Setelah selesai, karena akhir-akhir ini sering turun hujan dan membuat udara menjadi dingin, hampir setiap hari aku selalu pergi ke kamar mandi sebelum jam masuk kelas. Aku berlari menuju kamar mandi sekolah. Semua pintu masih tertutup. Entah ada orang atau tidak, karena sudah tak tahan ingin buang air, aku nyelonong masuk ke salah satu pintu. Di sisi lain, pada jam istirahat, aku pergi ke kantin bersama Harry dan Anna. Aku lupa memperkenalkan Anna. Anna tuh ya, berkulit putih dengan tinggi di bawahku, berambut panjang bergelombang. Dan Anna merupakan siswi paling cantik di kelasku. Dan dia merupakan siswi teladan karena selalu mendapatkan ranking 3 besar. Anna adalah sainganku. Harry berkata, "Kak, kemarin ngapain lu di Wakasek? Gue sempat dengar benda jatuh." Shh, jangan ngomong keras-keras lah." "Emang kenapa Kak?" tanya Anna. "Nantilah gue cerita, tapi gue mau nanya nih sama lu Nak, serius." "Apa Kak?" "Gini, kita kan udah kenal lama ya, dan kamu itu cantik, ditambah lagi pinter. Menurutku, ya begitulah kurang lebih." "Maksud lo apa Kak?" jawab Anna bingung. "Wah, ada yang mau traktir nih," ledek Harry. "Apaan sih Her?" Anna menimpali. "Mau gak kamu jadi detektif?" kataku. "Maksud lo apaan sih Kak?" Demi udang, kirain mau nembak," ledek Harry lagi. "Udah ikut aja Nak, seru loh. Lu kan pinter tuh. Gue butuh lo Nak, dan lo juga Her." "Ngapa jadi gue Kak?" jawab Harry. "Udah ikut aja Her. Nanti gue jelasin kalau udah waktunya. Pokoknya seru dah." "Lah, ini nih, kumat lagi penyakitnya. Dari upacara kemarin lo aneh banget Kak," kata Harry. "Udah ngomong mulu lu. Yang pasti nanti gue bakal jelasin ke kalian berdua. Yang penting kalian mau kan bantuin gue?" "Oke deh," jawab Anna. Kring.
tukang es lewat. Bel sekolah bunyi maksudnya. Harry dan Anna pergi meninggalkanku. Dan sebelum ke kelas, aku pergi ke kamar mandi untuk buang air. Dari beberapa pintu semua tertutup, kecuali satu pintu yang sedikit terbuka. Aku langsung membuka pintu itu. "Anjir," kata seseorang. "Astagfirullah. Si Edo, ngapain lu di sini? Wah, asik fap-fap nih. Parah lu." "Shh, lu diem, Kak." Astaga. Minggir, gue mau kencing." Ganggu aja lu, sana," kata Edo. "Keluar lu, atau mau gue bilang ke guru BK," ancamku. Jangan. Iya, ganggu aja lu." Edo pun meninggalkanku, dan aku kembali penasaran dengan penampakan saat di kelas. Aku mencoba menutup mata kananku dengan tangan kanan. Astagfirullah, ternyata sosok orang yang berkepala Mr. P atau Otong itu Edo. Aduh. Sementara itu, di rumah. Setelah kejadian itu, aku merenungkan sesaat mengenai penampakan yang kulihat beberapa hari yang lalu. Maksudku, mungkin penampakan tersebut adalah wujud asli dari orang-orang yang terlihat oleh kekuatan mataku. Mulai dari sosok Pak Asep sebagai koruptor dan Edo sebagai seorang pecinta film porno. Beberapa hari kemudian, aku berencana membuat rencana bersama para perencana yang pernah direncanakan oleh para perencana di sekolah. Dan hari itu adalah hari Sabtu, di mana yang menjadi tempat berkumpulku, Harry dan Anna, yaitu di rumah Anna. Sabtu sore aku sama Harry nyamper ke rumah Anna. Setelah semua berkumpul, kebetulan di rumah Anna sedang tidak ada orang. "Lu ada apa ngajak kumpul?" tanya Harry. "Iya, kenapa harus di rumah gue?" lanjut Anna. "Udah gak apa-apa kan? Gini, gue mau ngeliatin ini ke kalian," jelasku. Aku pun memperlihatkan foto-foto yang telah aku ambil di ruang Wakasek tempo hari. "Ini apaan, Kak? Gue kagak ngerti." Gue tahu. Ini laporan keuangan ya?" kata Anna. "Iya." "Terus kenapa, Kak?" tanya Anna kembali. "Lo lihat gak bagian kaos olahraga?" kataku. Kemudian Anna kaget melihat apa yang telah kutunjukkan padanya. "Ini kaos olahraga 70.000 kan?" kata Anna. "Iya, tapi waktu itu kita bayarnya 100.000. "Wah, ini mah namanya korupsi." "Tapi lu tahu dari mana, Kak?" tanya Anna lagi. Singkat cerita ya, gue kan disuruh bikin kopi nih sama Pak Asep. Kemudian beliau nyuruh simpen di meja, karena beliau akan keluar dulu. Nah, saat gue lihat apa yang sedang beliau kerjain, iseng-iseng gue baca kertas yang ada di meja, dan gue nemuin ini. "Terus sekarang rencana ke depan kayak gimana?" tanya Harry kepadaku. "Apa kita tanya ke kepala sekolah?" usul Anna. "Boleh juga. Tapi kalau beliau dipecat, malah membebaskan dia, gimana?" "Enggak lah, Kak. KPK nggak sebodoh itu," jawab Harry. "Terus gimana?" tanya Anna. "Gue punya ide. Gimana kalau bikin surat ancaman?" "Nah, gue suka tuh. Gimana kalau isinya gini?" usul Harry. "Kami dari Badan Intelijen Rahasia telah mengetahui bahwa salah seorang oknum di sekolah ini sudah melakukan tindakan korupsi terkait baju seragam olahraga. Jika Anda sebagai pemimpin tidak ingin nama sekolah ini tercemar, maka Anda harus membayar uang tutup mulut sebesar 10 juta. "Lu mah mau mecahin kasus malah bikin kasus korupsi yang baru," kata Anna. "Kalau gitu judulnya koruptor memeras koruptor," kataku. 10 menit kemudian, tidak ada yang berbicara satupun di antara kami. Yang ku dengar hanya detak dalam detik jam dinding yang ada di ruang tamu ini. Tiba-tiba, brak! "Woi, jadi gimana ini?" Harry sambil memukul meja. "Gue sih setuju aja, Her. Cuma jangan meras kayak tadi. Gue rasa kita punya 2 pilihan. Yang pertama, kita ngelaporin oknum ke pihak berwajib. Yang kedua, oknum tersebut mengembalikan sisa uang pembelian kepada seluruh siswa dengan alasan yang logis." Aku pun menimpali.
Nah, bagus tuh nak. Cukup ancam aja, biar beliau jujur. Sekarang siapa yang nulis? Ana lah, kan dia yang punya ide, jawab Harry. Enggak, jangan gue. Nanti malah gue yang kena, kilah Ana. Bener juga, mending ketik aja. Kalau tulisan tangan masih bisa dibanding-bandingin. Nah, ya udah, gitu aja. Besok gue yang ketik di sini deh. Kebetulan gue ada komputer juga. Nah, baguslah. Gue nggak perlu capek-capek. Ngomong-ngomong, minum nak, kata Harry. Ah, mikir aja kagak mau. Dan setelah diskusi pendek itu, kami semua bubar. Keesokan harinya, Ana menyuruh datang ke rumahnya. Setibanya di sana, suasana rumah cukup sepi. Tapi ada satu orang sepertinya dia adalah pembantu di sini. Masuk kak, kata Ana. Lalu aku masuk ke rumahnya, bener-bener sepi. Pada kemana nak? Bokap nyokap lu? Ana seperti melamun saat aku menanyakan hal itu. Mereka selalu sibuk bekerja, gue jarang keluar rumah. Karena bokap gue ngelarang gue keluar gak jelas, sementara nyokap gue sekarang lagi bantu nenek di Garut. Gitu. Ana masuk ke dalam. Aku menunggunya di ruang tamu. Dan kemudian ia kembali membawa secari kertas putih. Dan isinya adalah surat ancaman yang kemarin kita rencanakan. Aku memperhatikan kata demi kata yang diketik oleh Ana. Dan aku rasa aku sepakat untuk membawanya ke sekolah besok pagi. Hari Senin, jam istirahat. Her, gimana? Aman? Aman udah. Lo jaga ya. Iya, yang penting lu bawa motor ke bengkel om gue ya. Pasti aman dah. Kampret, gue ngomong malah teleponan sama orang. Sorry kak. Ya udah, lu cepetin simpan di ruang capsek. Gue jaga-jaga, kata Harry. Karena ruangan ini tertutup, aku hanya menyelipkan amplop ini di bawah pintu. Beres, kataku. Ya udah yuk cabut, sebelum ada yang lihat kita, kata Harry. Setelah memberikan surat itu, kita hanya menunggu reaksi capsek mengenai kasus korupsi ini. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Pak Bambang kepala sekolah berkata, saya sudah mengetahui semuanya. Sebagai kepala sekolah yang normal, biar saja saya memecat Anda. Namun itu akan menjadi sebuah pembicaraan yang besar dan merusak nama baik sekolah. Yang saya minta hari ini juga adalah solusi penggantian dana itu. Jelas kepala sekolah. Kalau begitu, saya memilih opsi yang kedua. Opsi yang ada di surat itu, kata Pak Asep. Baik. Terima kasih Pak Asep, Anda sudah mau bekerja sama dan mengakui kesalahan Anda. Sekarang apa solusi dari apa yang telah Anda lakukan? Bagaimana dengan mengadakan kegiatan wisata? Namun para siswa tak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun Pak. Dan apabila Bapak mau memotong gaji saya tak apa, asal hak anak-anak bisa kembali pada mereka. Baik, nanti akan saya pikirkan, jawab Pak Bambang, kepala sekolah. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pengumuman dari kepala sekolah bahwa kita akan mengadakan wisata alam yang bertempat di daerah Lembang. Acara ini juga bisa disebut acara makrab yang diselenggarakan satu sekolah. Aku melihat Pak Asep masih bekerja di sekolah ini. Namun sepertinya rencana kami berhasil, karena Pak Asep sendiri yang mengatakan bahwa kegiatan ini tidak dikenakan biaya, namun tetap tidak memberitahukan tentang kasusnya saat itu. Kayaknya ancaman kita berhasil, kata Harry. Yoi, tapi kok kenapa ya kepala sekolah nggak mecat beliau? Jawabku. Mungkin karena dia guru favorit, guru yang paling dekat sama anak-anak, jawab Harry. Masa bodoh, yang penting gak ada yang dirugikan lagi dah, kataku. Hari wisata pun tiba. Pagi ini, aku sedang bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan wisata alam dan camping di daerah Lembang, Bandung. Aku berangkat menuju sekolah bareng Harry. Sesampainya di sana, aku melihat beberapa bis. Dari kejauhan, aku melihat seseorang. Dia, wanita itu. Dia, adik kelasku. Aku menyukainya sejak SMP dulu. Hanya aku tak berani bilang padanya. Dia mengenakan kerudung berwarna merah dengan jaket berwarna hitam dan rok putih panjang. Sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Namanya adalah Sari. Aku mencoba menutup mata kananku lagi.
hanya sekedar ingin tahu dia seperti apa. Namun sesuatu yang berbeda dari biasanya. Aku melihat banyak sekali sosok manusia yang tak lain mereka adalah teman-teman di sekolahku. Ada yang berkepala ular, ada yang kepalanya seperti batu, ada yang tangannya sangat panjang sampai kaki mereka. Namun saat aku melihat Sari, dia benar-benar berbeda. Di sekitar tubuhnya, dia memancarkan cahaya yang sangat terang. Tiba-tiba Harry berkata, "Woi, liatin siapa sih?" Kagak Her, gue cuma cari Ana." "Tuh, orangnya datang," sambil nunjuk Ana yang sedang berada di gerbang sekolah, kata Harry. "Hello guys," Ana menyapa. "Weh, sok Inggris lu," ledek Harry. "Bodoh amat," jawab Ana. Dan setelah semua siswa berkumpul, kita naik ke bis yang udah disediain. Sementara yang lain udah naik termasuk Harry dan Ana. Aku masih sibuk SMS orang tuaku, mengabarkan mereka bahwa aku akan berangkat sebentar lagi. Tiba-tiba Pak Bambang memanggilku. "Petra, tolong sini sebentar." "Ada apa, Pak?" "Bapak menunjuk kamu sebagai ketua ya. Jadi selama kegiatan, kamu cukup menjaga mereka agar tetap tertib." Kenapa saya, Pak? Kan masih ada yang lain." "Yang lain keburu masuk." "Lagi pula, Bapak lihat kompetensi kepemimpinan yang ada dalam diri kamu. Bisa kan, Kak?" "Insya Allah ya, Pak," jawabku. "Baik, Bapak percayakan sama kamu. Bimbing mereka dan hati-hati ya." "Baik, Pak." Setelah itu Pak Bambang memberikan pengumuman bahwa aku akan menjadi ketua dalam kegiatan ini. Astaga, kenapa harus aku? Aku bahkan tidak tahu apa mereka mau menganggapku sebagai ketua. Aku tak tahu apa yang bagus dariku. Padahal menurutku, aku tak pandai-pandai amat memimpin. Lalu aku masuk ke dalam bis dan duduk di kursi paling depan. Singkat cerita, tibalah di lokasi camping. Kita telah sampai di lokasi sekitar jam 2 siang. Aku kemudian menyuruh beberapa anak untuk berkumpul di lapangan, dan aku langsung memberikan arahan untuk sholat berjamaah dulu. Setelah itu, aku mulai mencoba membagi tugas secara adil pada teman-temanku. Aku pun tak hanya diam. Aku ikut membantu mendirikan tenda bersama mereka. Aku kembali mengumpulkan mereka semua. "Baik teman-teman, seperti yang kalian tahu, bahwa Pak Bambang menunjuk saya sebagai ketua di sini. Tapi saya nggak mau jadi so ngatur kalian. Saya hanya ingin memberikan arahan saja agar acara kita lebih terarah dengan baik. Tapi untuk itu saya memerlukan beberapa rekan lagi untuk membantu saya. Karena kan tak mungkin saya sendirian bisa menjalankan acara ini. Saya butuh dari tiap kelas ada perwakilan dalam memimpin kelasnya masing-masing. Sekarang maju ke depan." Aku memanggil beberapa dari mereka yang telah ditunjuk sebagai ketua dari tiap kelas. Aku mengumpulkan mereka agak jauh dari para siswa. "Baik teman-teman, makasih ya sebelumnya. Pertama, sesuai dari jadwal acara kita ini adalah camping ya. Dan ini ada susunan acara yang harus dijalankan." Aku memperlihatkan catatan itu pada mereka. "Maaf Kak, saya melihat ada acara wisata malam itu apa ya?" kata Irfan. "Jadi nanti malam wisata malam itu kita akan keliling lokasi ini. Tentunya akan bareng-bareng." "Bagaimana kalau ada yang nyasar?" tanya Dina. "Tenang, kita pergi sama-sama. Nanti tiap kelas ada jeda sekitar 5-10 menit. Dan tiap titik akan ada teman-teman yang menunggu pos masing-masing. Kalau ada yang nyasar, nanti biar gue yang cari," jawabku. "Apa omongan lu bisa dipercaya?" tanya Adit. "Kalau lu ngerasa gak percaya sama gue gak keberatan untuk ngasih jabatan gue ke lu. Karena gue gak bisa jalan kalau ada yang gak setuju walau itu hanya satu orang," jawabku ke Adit. Oke, sorry. Lu aja jadi ketua, males kalau gue," kata Adit. "Baik, kalau gak ada yang ditanyain, kita kembali kumpul ya, dan nyiapin acara api unggun," kataku. Aku kembali berkumpul bersama teman-temanku. Mereka langsung memberikan arahan. Aku duduk bersama Harry dan Ana di dekat tenda. Yang ikut acara ini gak terlalu banyak. Mungkin hanya 5 kelas yang berjumlah 100 orang aja.
Gaya amat lu pakai ngatur-ngatur mereka, ledek Harry. Gue sebenarnya males Her, tapi Pak Bambang yang nyuruh gue. Iya gak apa-apa kali, lu jadi kelihatan berwibawa gitu kak. Hehehe. Berlebihan lo nak. Tapi kenapa ya sekolah tiba-tiba ngadain acara gratisan kayak gini? Mungkin gara-gara kemarin, jawabku pada Harry. Pak Asep gak sanggup ngembaliin uang, jadi gantinya kayak gini, bisik Ana. Gelap, gue mah enjoy aja, jawabku. Malam pun tiba. Kami menyalakan api unggun yang sudah dipersiapkan sore tadi. Kami semua duduk mengelilingi api unggun besar itu, sambil seseorang memainkan gitar dan kami bernyanyi bersama. Iseng aku memisahkan diri dari rombongan dan duduk di depan tenda. Aku menutup mata kananku, dan lagi-lagi aku melihat banyak sosok mengerikan dari teman-temanku. Aku tahu mereka memiliki sifat yang berbeda-beda, tapi kenapa bentuk-bentuk mereka harus mengerikan seperti itu? Aku menurunkan tanganku. Seketika ada seseorang yang berdiri, dan mereka berdua berjalan ke arahku. Cewek satu berkata padaku, "Maaf kak." Aku menjawab, "Dimaafin." Kemudian cewek yang kedua berkata, "Serius kak?" Oke, ada apa?" kataku. "Uangku di tas hilang kak," kata cewek yang satu. "Hah? Serius? Berapa?" jawabku. "Aku rasa sekitar 200.000 kak uangku." "Ya udah, nanti gue suruh kumpul yang lain. Nama lu siapa?" kataku. "Aku Intan kak." Aku Arini." Cewek yang kedua bernama Arini. Oke, sekarang kalian kembali kumpul aja ya sama mereka. Biar nanti gue yang urus. Ada ciri-cirinya. Disimpan di dompet warna pink kak, kata Intan. Aku kembali ke rombonganku dan aku memanggil beberapa ketua dari tiap kelasnya. Mereka adalah Irfan, Dina, Adit, Haikal, dan Rima. Aku menceritakan ini secara diam-diam karena aku gak mau ada yang saling tuduh tanpa bukti nantinya. Jadi aku menyarankan agar acara jelajah alam dipercepat. "Tapi kak, kita bongkar tas orang tanpa izin bukannya itu sama aja nuduh?" kata Dina. "Iya sih, gini deh. Gue bakal coba cari tahu. Kalian jangan sampai bilang sama siapapun ya. Dan nanti saat penggeledahan akan gue kasih tahu dulu," kataku. "Oke kak," jawab Irfan. "Sekarang kalian arahkan teman-teman kalian untuk jelajah malam ini. Mulai dari kelasnya Rima ya. Ikutin aja bendera warna hijau," kataku. "Oke kak," jawab Rima. Aku berjalan kembali menuju Harry dan Ana. Aku langsung duduk di samping mereka berdua. "Napa lu?" kata Harry. "Ada duit adik kelas yang hilang," jawabku. "Serius kak?" Ana bertanya. "Iya, gue serius nak. Cuma gue bingung, kalau gue geledah tiap tas bakal lama. Terus kalau gue geledah tiap orang takutnya malah bikin acara kacau." "Ya gimana lagi kak, itu cara terbaik buat cari tahu," usul Harry. "Lu berdua tunggu di sini ya, gue ke tenda dulu." Aku langsung berjalan ke tenda dan aku kembali menutup mata kananku, melihat orang-orang itu. Siapa tahu aku mendapatkan petunjuk dari kemampuanku ini, seperti saat kasus korupsi dulu. Aku lagi-lagi melihat orang berkepala tikus, tapi di satu sisi aku melihat seseorang yang tangannya panjang sampai kakinya. Dalam istilah, panjang tangan artinya pencuri. Apa pelakunya mereka? Aku menurunkan tanganku dan sosok tangan panjang itu adalah Romi. Dia dari kelas sebelah. Romi memang terkenal usil di sekolah, tapi aku sendiri bingung. Sedikit cewek yang suka sama dia hanya karena dia anak basket. Kalian tahu Slenderman? Ya, mungkin Romi seperti itu dari penglihatanku. Dan sosok berkepala tikus itu adalah Wira. Wira ini setauku orangnya pendiam. Dia jarang bergaul dengan orang lain. Apa benar salah satu di antara mereka adalah pelakunya? Aku memanggil teman sekelas dari Romi dan Wira, dan aku meminta izin untuk menggeledah tas mereka, mulai dari tas Wira. Aku cek satu persatu, ditemenin saksi dari salah satu teman sekelasnya, dan hasilnya adalah zong. Aku tak mendapati apapun di situ.
Aku berlanjut ke tasnya Romi. Setelah aku mencari dan mencari, aku melihat sebuah dompet berwarna merah muda dengan gambar sapi di depannya. Apa ini? Atau Romi suka sapi? Ucapku dalam hati. Rey, gue ambil ini dulu ya. Lu jadi saksi gue. Oke kak, tapi buat apaan? Jawab Rey. Lu ikut gue sekarang, kataku. Aku membawa Rey ke Intan. Intan, apa ini punya lu? Lu cek dulu ya, kataku. Hah, iya kak, ini punya aku. Nih lihat ada kartu siswaku. Berarti bener si Romi. Romi kenapa? Tanya Rey. Romi ngambil duit Intan, jawabku. Ah serius, lu jangan main tuduh. Gue gak nuduh Rey, lu sendiri yang nemenin gue geledah tas orang dan hasilnya ya itu. Terus gimana? Tanya Rey. Gue bakal biarin sampai dia bingung sendiri, jawabku. Gue gak mau ikut-ikutan gue gak mau bikin masalah sama dia, kata Rey. Tenang, lu cuma jadi saksi gue kalau gue cuma geledah tas mereka. Aku menyuruh Intan dan Rey kembali ke rombongan. Karena sebelumnya mereka aku tahan hanya untuk menjadikan saksi bahwa gue menggeledah tas siswa. Sesaat aku menyusul rombongan yang melakukan jelajah alam, beberapa dari mereka melaporkan sudah sampai dengan selamat. Namun dari kelas 10A sedang dalam kesulitan. Aku langsung menyusul mereka ke TKP. Saat tiba, aku melihat beberapa orang berkumpul. Ada apa ini? Tanyaku. Sari hilang kak. Sari? Kok bisa? Jawabku. Tadi dia istirahat, terus pas kita cek dia udah gak ada kak. Ya udah, kita cari sama-sama ya. Gue sendiri cari kesini, kataku. Biar gue sama lo kak, soalnya gue bawa obat-obat, takutnya diperluin. Oke, jawabku. Sari? Apa yang mereka maksud adalah Sari? Sari wanita yang aku sukai? Bersambung. Saya pamit ya, dan saya ucapkan banget buat si TS-nya nih, Bang Neopo. Dan tentunya buat teman-teman makasih banget ya udah mau mampir ke channel cadangan admin juga. Yang belum mampir silahkan mampir ya. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung masuk ke channel cadangan admin. Di situ ada genre yang berbeda ya ceritanya ya. Dan saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.